Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel yang berbahagia. Semoga Anda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, dan semoga semua aktivitas yang kita lakukan selalu diberi kelancaran. Kesempatan saat ini kita akan mendiskusikan bersama Umi Rofiqatul Hasanah mengenai pesan dan juga makna Al-Quran semampu kita nanti akan mendiskusikan. Ada satu surat yang paling terkenal di dunia ini, khususnya umat muslim, yakni surat Al-Fatihah. Kita sama-sama tahu bahwa surat Al-Fatihah itu akan selalu dibaca dalam banyak kesempatan. Hampir di semua mengawali kegiatan, khususnya ibadah, selalu kita masukkan surat Al-Fatihah. Akan tetapi, walaupun dari banyak kegiatan ibadah, bahkan semenjak kecil kita diajari surat Al-Fatihah, tapi hingga hari ini dewasa, dari kecil sampai dewasa, kita belum mengerti makna Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah itu sendiri. Maka kesempatan saat ini kita akan mengkaji, akan membahas bersama mengenai arti, mengenai makna dari surat Al-Fatihah. Kita nanti berdasarkan kitab-kitab yang telah kita baca dan berdasarkan dari perenungan, berdasarkan dari pengalaman, kita akan mendiskusikannya. Saya berharap nanti penjelasan kita bukan semata-mata menurut akal pikiran kita, tetapi juga menurut riwayat ataupun dawuh atau perkataan para ulama. Tapi sebelum kita memulai, sebaiknya kita minum terlebih dahulu. Silakan. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Mari kita lanjutkan, kita akan mengkaji bersama, tapi alangkah baiknya kita mendoakan kepada guru-guru kita semua dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita, agar apa yang kita bahas nantinya kita tidak lepas dari bimbingan mereka semuanya. Liridhillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami' ahli baitil kiram ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca surat Al-Fatihah semampu kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Nah, ini adalah redaksi surat Al-Fatihah. Kita akan mengupas kata per kata, kita akan mengupas ayat per ayat. Ya. Tapi karena saya saat ini semi host nih, jadi saya akan bertanya, Umi menjawab. Jadi host itu bukan tugas untuk menjelaskan, tapi untuk bertanya. Adapun nanti kalau Umi akan merewelkan diri tanya sama Abi, ya apa boleh buat. Jadi yang pertama kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah kalimat yang kita pakai dalam setiap hari, aktivitas yang kita lakukan. Iya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika kita melakukan kegiatan apapun itu, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang lain, ghairu mahdhah, tatkala kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya akan diberikan keberkahan. Nah, lalu coba Umi jelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang Umi ketahui. Nanti bila ada hal yang memang Umi merasa belum mantap, ya silahkan ditanyakan. Ya. Tapi karena saya host ini ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim itu apa Umi? Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita bagi, yang pertama ada kalimat Bismi, terusan ada Allah, ada Ar-Rahman, dan ada Ar-Rahim. Bismi, baknya itu menunjukkan dengan, yang artinya dengan. Ismi itu nama, artinya nama, berarti dengan nama. Dengan nama itu ketika kita mengucapkan sesuatu, terus kemudian kita mengucapkan dengan nama, berarti membawa sesuatu yang besar, bahwa yang dia pegang atau yang mau dia ucapkan atau yang mau dia lakukan dengan nama, berarti dia memperjuangkan sesuatu. Kalau setelahnya adalah kata Allah, berarti dengan nama Allah, berarti ini kita sedang membawa sesuatu yang besar. Kalau di sini kata Allah, berarti Allah lah yang sedang kita agungkan dengan nama Allah. Ar-Rahman yang artinya pengasih, dan Ar-Rahim yang artinya penyayang. Ar-Rahman itu menunjukkan sifat dari Allah yang maha pengasih, di mana lebih dikhususkan ketika memberi di dunia. Jadi tidak pandang bulu, semua makhluk dikasih sama Allah, diberi kasih sayang, diberi rahmat tanpa pandang bulu, baik dia beriman atau tidak, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup, semuanya diberi rahmat. Dan Ar-Rahim yang artinya penyayang itu juga rahmat juga, tetapi lebih dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, atau dalam kata lain adalah rahmat yang tidak terputus, rahmat yang kekal, yaitu rahmat yang ada di akhirat. Seperti itu yang Umi tangkap, Abi. Kalau menurut Abi sendiri bagaimana, Abi? Dari ba, terusan kenapa dibaca bi? Seperti itu, terusan kenapa harus bismi, kenapa harus ada nama sebelum kata Allah, kenapa tidak langsung billahi saja? Bisa dijelaskan, Abi? Ya. Apa yang dijelaskan oleh Umi sudah menurut saya tidak banyak yang meleset. Hanya Abi penasaran dengan referensi, ya, karena referensi itu penting ya Mi, agar dalam kita memahami sebuah ayat
Ya. Ini benar-benar tidak hanya menggunakan Akal pikiran pikiran kita sendiri. Akal pikiran tentu tetap digunakan. Iya. Tetapi karena ini firman Allah yang begitu suci, patutlah kita untuk bertunduk kepada Allah, kita pasrahkan maknanya kepada Allah dengan cara salah satunya kita mengambil dari pendapat para ulama. Iya. Kita memaknai sesuatu perlu untuk ada pijakan, perlu ada dasar dalam kita mengutarakan sebuah kalimat. Kalau sudah ada istilah atas nama, ini berarti kita sedang berbuat sesuatu yang sebenarnya bukan hanya diri pribadi kita. Iya, betul. Tetapi lebih dari diri kita, yakni ada sesuatu yang besar yang kita atasnamakan. Iya. Jadi kita atas tidak sembarangan nama, gitulah ya. Tidak sembarangan. Untuk maksud yang tadi Umi sampaikan udah pas, bahwa intinya apa sih kelebihannya menggunakan nama? Bukan hanya dengan Allah. Iya. Karena ketika kita menggunakan nama Allah itu memerlukan benar-benar tindakan yang kita lakukan benar-benar dari Allah. Dari Allah. Kalau itu bukan dari Allah, kita kok mengatasnamakan Allah, maka pelanggaran. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau kita tidak menggunakan ismi, nama, maka mengartikan bahwa kita berbuat hanya bersama Allah. Tapi kalau sudah dengan nama Allah, itu artinya asal usul kita berbuat juga atas perintah Dia. Ya. Atas perintah yang menyuruh. Ya. Nah, yang nyuruh siapa? Kan begitu. Dia berbuat dengan siapa? Untuk siapa? Di situ. Oleh siapa? Gitu ya. Nah, di sini jelas banget ketika kita menggunakan nama Allah, berarti kita harus seimbang, harus linier dari Allah dengan cara yang Allah ajarkan, dan tujuannya pun semata-mata untuk Allah. Tuh. Terus kemudian di sini ada huruf ba. Ba itu huruf jar yang menjadikan jarnya kata ismun menjadi ismin. Kenapa ini tanpa tanwin? Karena menjadi mudhaf. Mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya adalah Allah. Bismillahi. Ya. Dengan nama Allah. Jadi ini mengartikan bahwa tindakan kita ini benar-benar dari perintah Allah. Cara yang kita lakukan pun menggunakan tutorial yang dari Allah sampai pada tujuannya. Kita juga berikan semata-mata kepada Allah. Itu harapannya ketika kita mengucapkan Bismillah. Nah, ketika kita melakukan sesuatu atas nama Allah, banyak nih orang yang mengatasnamakan Allah, banyak. Iya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu ini tidak karena berdasarkan rahmat, ini cenderung akan bermain kasar. Nah, maka Ar-Rahmanir Rahim, kalimat berikutnya ini cukup memberikan kita gambaran. Ya. Kita melakukannya juga harus karena rahmat. Menasihati anak karena menyayangi anak, menasihati masyarakat juga karena atas dasar kasih sayang. Jadi kita atas dasar Allah, tapi juga sesuai dengan sifat Allah. Kita diingatkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Umi sudah menjelaskan tentang definisi Ar-Rahman, di mana tidak pilih-pilih kepada semua makhluk dalam bentuk apapun. Tetapi Ar-Rahim ini Umi menyampaikan bahwa ini yang kekal. Iya. Syekh Wahbah Zuhaili menuliskan dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, juga menyampaikan bahwa Ar-Rahman ini kan menggunakan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah yakni diartikan sebagai rahmat yang teragung dan tanpa batas. Ya. Rahmat yang tanpa batas dalam arti kepada semua makhluk. Tidak dipilih-pilih tadi Umi menyampaikan. Ya.
Umi berdasar tafsir apa yang Umi baca? Yang Umi baca tafsir milik Abi Quraish Shihab yang judulnya tafsir Al-Misbah. Baik, sama berarti memiliki penafsiran yang senada. Syekh Wabazali juga menyampaikan untuk menjelaskan apa yang Umi sampaikan tentang sighat mubalaghah ini, mengartikan kata Ar-Rahman ini begitu agung, rahmat yang tanpa batas, Ya. rahmat yang tidak pilih-pilih kepada siapapun. Ya. Kalau Ar-Rahim ini cenderung kepada kontinu, terus-menerus kekekalan. Jadi kalau di dunia ini kan tidak kekal, Ya. maka semuanya akan diberi rahmat, baik yang jahat maupun yang baik, yang beriman atau yang tidak beriman. Karena memang Allah ini tanpa batas kepada siapapun yang Allah ciptakan pasti akan diberi rahmat. Ya. Kan tetapi Ar-Rahim nanti bagi yang berhak menerima rahmat yang kekal, maka hanya milik orang-orang mukmin. Begitu nih kira-kira dari makna Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau kita sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita perhatikan apakah tindakan kita sudah tidak melanggar perintah Allah apa belum. Ya. Kalau kita melanggar aturan Allah, kok kita mengatasnamakan Allah? Ya Allah. Saya mencuri gitu ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berarti saya mencuri atas nama Allah. Menyalahgunakan nama-namanya. Iya, jadi Allah dipinjam untuk melakukan perbuatan yang itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pas. Jadi kita ketika berbuat sesuatu, kita telusuri apakah perbuatan kita benar-benar sesuai dengan perintah Allah apa bukan. Cara kita melakukannya juga diperlukan kita meminta petunjuk kepada Allah, bagaimanakah tutorial kita menjalankan sebuah kegiatan. Ya. Tatkala kita menjalankannya juga kita lakukan penuh kasih dan sayang sebagaimana sifat Allah itu. Begitu kira-kira ya Umi ya? Barangkali Umi ada tambahan atau pertanyaan? Tambahan pertanyaan, karena setahu Umi dalam Al-Quran itu lafaz Bismillah tidak hanya di awal surat Fatihah ya, Iya. ada di surat An-Naml yang kisahnya tentang Nabi Sulaiman ketika memberi surat memberi surat kepada Ratu Bilqis juga ada kata Bismillah. Terus kemudian di bacaan imalah juga ada Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu bisa dijelaskan Abi, Bismillah di sini perbedaannya apa dengan yang ada di awal surat Al-Fatihah ini? Sebagaimana yang kita tahu, lafal Bismillah itu yang kita kenal sebagai bagian dari basmalah. Iya, basmalah. Bagian dari basmalah. Lafal basmalah. Ya. Ketika kita ditanya, coba kamu baca basmalah, maka kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Full. Iya. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan lengkap full Bismillahirrahmanirrahim itu disebut dalam surat An-Naml. Iya. Tentang kisah Nabi Sulaiman waktu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Ya. Dengan redaksi yang sama seperti lafal Bismillahirrahmanirrahim ini yang dikenal surat Al-Fatihah ayat 1. Ya. Sementara doanya Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman saat mereka menaik kapal. Ya. Yang Kan'an tidak mau itu. Ucapannya adalah Bismillahi majriha wa mursaha. Hanya menggunakan redaksi separuh atas nama Allah. Bila Umi minta penjelasan, ya tentu berarti ayat 1 surat Al-Fatihah ini pernah dibaca, pernah ditulis oleh Nabi Sulaiman pada masa itu. Pada masa itu, sebelum Islam datang ya. Apakah lafalnya di zaman Nabi Sulaiman sama apa enggak? Menggunakan bahasa Arab apa? Bukan. Nah, ini barangkali bukan bagian Nabi menjawab ini. Nanti itu ahli sejarah, khususnya sejarah Islam.
Walaupun Abi meyakini bahwa tidak mustahil ketika dulu itu menggunakan bahasa Arab dengan redaksi tulisan yang sama seperti tulisan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Gitu. Adapun yang satunya mengambil sebagian Bismillahi majriha wa mursaha. Begitu Mi kira-kira. Ya. Baik, kita lanjut ya Mia. Ya. Sudah cukup ya ini Iya, untuk redaksi ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 2 nih. Ya. Ada lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Sejauh atau sepengetahuan Umi tersirat apakah lafal alhamdulillahi rabbil alamin? Tersirat ini juga kita pisah-pisah lagi. Dari kata ada kalimat alhamdulillahi rabbil terus alamin. Alhamdu itu berarti segala puji. Jadi yang maknanya adalah semua pujian yang kita utarakan, yang kita sematkan maupun pujian yang tidak kita utarakan itu adalah milik Allah, lillahi, miliknya Allah. Rabbil itu artinya Rob Ya. atau Umi sampaikan Robbi, jangan sampai digabung dengan al karena alnya milik al-alamin ya. Iya. Robbi ini artinya Tuhan atau pemelihara. Al-alamin artinya alam. Alam berarti alam semesta. Nah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji yang tadi yang tersirat maupun tidak tersirat, yang terungkapkan maupun tidak terungkapkan, semuanya adalah milik Allah. Meskipun misalnya contohnya ketika kita melihat sesuatu terus kita kagum, itu adalah semuanya dari Allah. Yang wajib kita puji dahulu sebelum kita memuji makhluk tersebut karena kita kagum, berarti itu adalah punyanya Allah. Iya. Terlebih dahulu. Lillahi milik Allah, Rabbi adalah Tuhan, terus al-alamin alam. Alam berarti segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Jadi kalau di bumi berarti ada alam manusia, ada alam nabati berarti alam tumbuhan, alam hewan, alam, kalau di manusia ada alam pikiran ya Abi, ada alam pikiran, alam bawah sadar, alam refleks. Terus kalau di langit berarti ada alam yang di luar angkasa. Itu senangkapnya Umi. Baik. Mohon diperjelas Abi Ya. maksud dari ayat kedua ini di surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ kata alhamdu Ya, itu berarti isi ma'rifat. isi ma'rifat. Ada al-ta'rif. Ya, Mengartikan bahwa semua hamdun. Di situ bukan hamdun lillah, tapi alhamdu. ya. Ini menjadi mubtada, lillah menjadi khabar, Khabar. jar majrur. Alhamdu karena memiliki kata ma'rifat ini menunjukkan bahwa puji itu banyak bentuknya. Tadi Umi sudah menyampaikan dengan pemahaman Umi. Iya. Ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. terungkap. Tidak masalah lah. Tetapi kalau kita urut, Iya. maka pujian ini definisinya dulu nih. Apa itu pujian? Pujian ini adalah kita mengagungkan yang dipuji Iya. dengan sukarela atau secara sukarela. Berbeda dengan syukur, asyukru. Syukur ini dia memuji tapi karena ada sesuatu yang telah dikaruniakan. Berbeda dengan pujian. Pujian itu sukarela. Tanpa karena ada karunia, tanpa ada apapun, pujian tetaplah pujian. Tapi syukur ini adalah memuji secara khusus. Secara khusus artinya memuji karena adanya karunia yang sudah diperoleh. Maka dianya mensyukuri. Biasanya mensyukuri nikmat dan lain-lain.
Nah, pujian ini bisa terjadi dari 4 aspek. Apa saja? Yang pertama, kita tahu adanya Allah dan selain Allah. Allah kita sebut sebagai Qadim, yang memiliki sifat Al-Qadim hanya Allah. Ya. Selain Al-Qadim, selain Allah berarti makhluk. Ya. Semuanya selain Allah disebut makhluk. Saya katakan makhluk ini bisa dikatakan alim ulama biasanya menggunakan kalimat hudus. Jadi hal yang selain Qadim yakni hudus. Ya. Allah dan makhluk. Qadim, hudus. Sederhananya, ya. Allah bisa memuji Allah. Ya. Allah memuji makhluk. Makhluk memuji Allah. Makhluk memuji makhluk. Ini paling tidak dari 4 aspek, 4 posisi. Ya. Karena ya adanya cuma Allah dan makhluk. Iya. Jadi kalau ini disilang jadinya 4. Iya. Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk. Ya. Makanya di Jawa alhamdulillah sering diartikan sekabehane puji kang patang perkara. Itu kalau orang-orang ya. Makna Jawa ini sering mengatakan utawi sekabehane puji kang patang perkara. Kalau di Indonesia cuma dikatakan di translate Indonesia cuma segala puji. Iya. Maka bisa kita simpulkan dari keempat-empatnya puji, baik Allah memuji Allah, dirinya Allah memuji dirinya sendiri, ataupun Allah memuji ciptaannya, yakni makhluk. Ciptaan memuji Allah atau ciptaan memuji ciptaan, semua ini adalah lillah. Semua itu adalah milik Allah. Kenapa bisa demikian? Karena beliau Allah adalah pencipta. Bila saya memuji kopi yang Umi buat ini, tentu saya sebenarnya sedang memuji yang membuat gitu Mi. Coba kalau saya bilang kopinya tidak enak, maka berarti ya saya tidak sedang memuji Umi gitu. Begitupun alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa kita ini perlu untuk memahami bahwa segala puji yang berhak hanyalah Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sadar betul yang layak memperoleh pujian hanya semata-mata Allah. Dalam segala jenis pujian. Nah, kemudian Rabb yang sering kita artikan sebagai pemilik. Bukan hanya pemilik, setelah memiliki juga merawat. Bukan hanya merawat, tapi juga mengatur, mendidik. Bila ada kerusakan juga memperbaiki. Maka Rabb ini artinya adalah memiliki, mengurus, merawat, memelihara, mendidik, dan memperbaiki. Kalau kita amati di tafsir-tafsir yang bisa kita baca, banyak nih, silakan Umi bisa menyimpulkan dari sekian tafsir yang ada di tempat ini, maka kita bisa memperoleh arti Rabb sendiri dimaknai oleh beliau-beliau adalah memiliki, mengurus, memelihara, mendidik, memperbaiki. Itu. Maka tarbiyah disebut ada arti mendidik dan mengurus, memanajemen, dan lain-lain. Yang artinya bahwa kita sedang mengutarakan kalimat pujian kepada Allah. Kenapa? Di sini Allah dengan sifat Rabbil Alamin. Kalau yang ayat 1 adalah Allah dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ini adalah segala puji milik Allah, sifat yang ditaruh oleh Allah sendiri adalah Rabbil Alamin. Salah satu sifat yang ditaruh di man'ut dari Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah ini. Salah satunya adalah Rabbil Alamin. Tatkala kita memahami ayat ini, kita mesti harus menggabungkan naat-naat yang ngumpul di sini. Naat yang ada adalah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin.
Dari naatnya kita dapat 4. Dari man'ut lillah. Lillah. Naat itu adalah sifat dari yang disifati. Yang disifati disebut man'ut. Nah, kita bahas satu dulu, Rabbil Alamin. Tadi Umi menyampaikan alam. Ada yang saya tertawa ini ada alam bawah sadar semuanya. Tidak apa-apa lah nih, karena di sini ada kata-kata al-alamin dari segala alam. Entah mau disebut 1000 dari nama alam, berarti masuk ke sana nih, tidak apa-apa. Tetapi para ulama ini telah memberikan kemudahan untuk kita memahami tentang alam. Satu ada alam syahadah. Alam syahadah. Alam syahadah itu alam yang kelihatan. Alam yang kelihatan. Kemudian ada alam malakut. Alam para malaikat, alam ghaib. Alam ghaib. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Di dunia ada alam dunia. Di akhirat ada banyak alamnya. Ada mulai dari alam barzah. Ada alam akhirat, alam kubur dan lain-lain. Ya, inti kesimpulan agar kita memudahkan dalam diskusi kita tidak melebar kemana-mana adalah segala jenis alam. Nah, maka kata al-alam sendiri sering dikenal isim jins. Isim jins ini adalah isim yang berarti artinya banyak tapi tidak ada bentuk mufradnya. Tidak ada yang diartikan satu. Mirip seperti kata kaum. Kaum ini kan orang banyak. Ya, orang banyak. Tetapi tidak ada mufradnya. Gitu. Sama dengan al-alam ini adalah sebuah isim yang mana mengartikan semua selain Allah. Semua selain Allah disebut al-alam. Gitu. Jadi kalau kita bicara ilmu alam, maka seringkali orang sekolah bilang IPA, ilmu pengetahuan alam. Ini semestinya didefinisikan sebagai segala ilmu selain Allah. Segala ilmu yang membahas tentang selain Allah atau makhluk bakal disebut IPA. Dalam bahasa jurusannya Umi disebut sains. Berarti alam yang tampak maupun tidak tampak ya tetap itu termasuk di bagian IPA. Cuman kalau sudah sains ini sebagaimana Umi tahu diartikan sesuatu yang indrawi yang bisa kita tangkap oleh panca indera. Baik yang ditangkap panca indera maupun yang tidak ditangkap panca indera itu semua adalah al-alam. Di situ al-alamin menjadi jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim dengan ya dan nun itu al-alamin itu artinya segala, mencakup semuanya. Mencakup semua selain Allah disebut al-alam. Yang artinya begini. Bila kita sudah menyadari bahwa alam ini atau segala yang kita alami, segala yang kita lihat ini adalah bentuk daripada ciptaan Dia yang sempurna, maka kita memuji Dia. Tatkala kita saling memuji sesama makhluk pun, kita mesti diingat bahwa kita sedang memuji Allah. Bahwa Allah memuji makhluk juga itu adalah pujian kepada penciptanya yaitu Allah. Sembari kita memuji, kita juga mengingat Rabbil Alamin, di mana yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memelihara dan lain sebagainya terhadap alam raya ini. Jadi ada alam semesta. Menentukan masa depan juga ya, Bia. Ya, Rabb ini sepertinya lengkap sekali nih. Bisa kita artikan tidak hanya menguasai, tidak hanya memiliki, tetapi juga menentukan. Tetapi juga merawat, memelihara, mendidik. Sampai ketika ada kerusakan, itu diperbaiki. Jadi arti Rabb ini sangat luas. Dari awal sampai akhir, di situ adalah sebentuk kita ini belajar kepada Allah saat kita membaca ayat ini. Rabbil Alamin itu berarti kita juga mesti harus belajar dari Allah tadi. Bahwa kita memiliki sesuatu, kita juga merawat sesuatu. Harus kita menjaga, menentukan, kita memanajemen. Sebagaimana Allah telah menciptakan semua makhluk pun,
Allah lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita mestinya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi kita ingin meneladani apa yang Allah telah lakukan. Apa? Menciptakan. Kreasi berarti. Memelihara, menjaga. Apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki. Nilai rusak kita perbaiki. Kita didik apa yang kita bawa. Kita kelola, kita manajemen. Begitulah kira-kira ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hanya saja kalau Allah ini sampai al-alamin. Semuanya, semua aspek ya, semua yang dia ciptakan, dia pula mentarbiyah. Dia juga sebagai murabbinya, sebagai penguasanya, sebagai mengasuh, mendidik dan menolong, menentukan. Tapi tadi kan segala puji itu milik Allah. Nah, sikap kita sebagai manusia ketika dipuji, kenapa kok kadang ada rasa senang, terus ketika dicela itu kadang ada rasa gimana lah menciut. Itu bagaimana cara mengatasi bahwa kan pujian sebenarnya milik Allah, kenapa kita harus kayak betul. Suka dipuji gitulah. Makhluk itu kayaknya suka dipuji. Ya, sebagaimana telah tadi kita bahas. Kitanya belum paham puji itu milik Allah. Alhamdulillah. Sehingga menimbulkan sukanya dipuji dan bencinya dicela. Itu penyebabnya karena ini. Maka ini juga menjadi langsung fungsi kita memahami alhamdulillah, Umi. Kalau kita sudah benar-benar menghayati mana alhamdulillah dengan benar-benar dengan penuh aplikasi penghayatan, tentu kita menjadi sadar bahwa semua pujian milik Allah. Jadi kita ketika dipuji, kita kembalikan kepada Allah. Dia yang telah mampu memberikan kemampuan kepada segala makhluk. Sehingga kita memuji makhluk pun sebenarnya kita sedang pula memuji yang menciptakannya. Bagaimana saat kita dicela? Kita dicela karena kita memang punya kekurangan. Kita bisa menjadikan kritik itu membangun agar kita juga semakin ingat akan Allah. Ya Allah, Engkau yang maha terpuji, maka wajar juga kalau aku dicela. Engkau maha terpuji, yang maha sempurna. Karena aku maha yang kurang, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya, melainkan milik Allah. Melainkan karena kekuatan dan daya Tuhan, daya Allah. Jadi kita sadar kalau lagi dicela tidak akan tersinggung. Nah, ini manfaat kita mengerti hamdalah atau alhamdulillah. Dipuji kita tidak akan merasa bahwa ini karya kita. Loh, kita sadar itu Allah yang membuat kita bisa. Maka ketika ada orang yang memuji kebisaan kita, ya kita kembalikan kepada Dia yang memberikan. Termasuk juga kita memuji Allah ketika ada orang memuji kita adalah, ya Allah telah Engkau tutupi aibku, sehingga mereka hanya melihatku mampu, tapi mereka tidak melihat kekuranganku. Ini semata-mata karena Engkaulah ya Allah yang maha sempurna. Aku tahu kekuranganku, tetapi Engkau maha menutupi kekurangan dan Engkau maha tidak kurang apapun. Jadi itu. Kalau orang masih suka dipuji, orang yang masih suka dicela, berarti sama dengan belum memahami hamdalah. Begitu, Umi. Bagaimana, Umi? Ada tambahan lagi? Dari kata tadi ya, yang Robbi, kata Abi itu dari menciptakan, memelihara, terus menjamin, kemudian memperbaiki. Berarti pesan yang Umi tangkap, kita itu tidak perlu merasa resah dengan kehidupan yang akan datang ya Abi ya. Cukup hidup tenang, lakukan yang Allah sudah gariskan, dan yang terpenting adalah optimis. Iya, betul sekali. Kita semua sebagai makhluk Dia dijaga,
diciptakan, dipelihara, diasuh. Bila kita rusak berarti dia akan memperbaiki kita. Yang penting kita selalu mendekat kepadanya. Ya bisa. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi di situ berarti kita meyakini bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena dia telah murabbinya kita. Kita sangat optimis kepada dia. Husnudzon bahwa semua yang kita alami itu pasti terbaik bagi kita. Karena kenapa kok bisa terbaik? Karena ada dia yang murabbi ruhina wa jasadina. Seperti itu. Oke nih, cukup ya untuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat 3. Sama lah ya penjelasannya sama, hanya saja yang ini naat Ar-Rahmanir Rahimnya milik lillah. Sementara yang pertama tadi Ar-Rahmanir Rahim naat dari milik Bismillah. Kita langsung ke Maliki Yaumiddin. Bagaimana nih Maliki Yaumiddin yang Umi fahami? Silakan. Maliki Yaumiddin. Maliki yang merajai, yang artinya yang merajai. Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki itu salah satu Asmaul Husna ya Abi ya. Selain tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, terus kemudian ini yang ketiga Maliki adalah nama Allah, salah satu nama Allah yang artinya yang merajai. Yang merajai itu berarti tidak bisa diganggu gugat segala keputusannya, segala yang dia kehendaki. Apa yang tidak bisa diganggu gugat yaitu Yaumiddin, hari pembalasan. Hari di mana orang-orang sudah tidak bisa lagi ngeyel, sudah tidak bisa lagi kembali ke kehidupan sebelumnya. Itu yang Umi tangkap Abi. Mohon dijelaskan lebih dalam maksud dari ayat ini. Maliki Yaumiddin ini masih naat daripada Alhamdulillah. Itu berarti masih ada kaitan dengan puji yang milik Allah. Sifatnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tidak hanya Rabbil Alamin, tidak hanya Ar-Rahmanir Rahim, tapi juga selain Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tapi juga Maliki Yaumiddin. Dia ini menguasai, memiliki, merajai Al-Malik, Maliki. Hari pembalasan, yakni hari di mana akhirat atau hari kiamat, selain hari di sekarang kita alami ini. Masih ada kaitannya dengan masalah pujian. Pujian kita kepada Allah yang kita menyadari bahwa itu semua karena ada tarbiyah Allah. Di samping itu, di samping tarbiyah Allah juga kita tahu Allah selalu mengasihi dan menyayangi, selalu memberikan rahmat baik berupa Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Masih kita ingatkan sifat Allah yang ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin. Sudah penuh kasih tapi juga tangkas. Merajai. Raja ini diartikan kekuasaan, kejantanan, keperkasaan. Sementara Ar-Rahmanir Rahim adalah bentuk kasih sayang. Karena ada kita orang yang terlalu memanjakan anak. Ini hanya masalah rahmat. Tapi belum sampai kita tegas kepada anak saat anak melakukan kesalahan gitu. Ada orang galak sekali tapi tidak ada kasih sayangnya. Maka berarti dia hanya mengambil keperkasaannya tapi tidak kelembutan dan kasih sayangnya. Tapi Allah di sini ditegaskan seimbang antara rahmat dan juga kekuasaan. Ini sangat balance. Nah, kalau kita memanjakan tidak ada ketegasan sama sekali, berarti kita belum meneladani Allah. Kita bagaimana tetap tegas, tapi ketegasan kita juga tidak lepas dari kasih sayang. Kita mengasihi juga jangan memanjakan, tapi juga kita memberikan penegasan, peringatan, bahkan hukuman.
Begitulah kira-kira. Ya. Kita masuk lanjut ya Mia, sudah Ya. cukup untuk Maliki Yaumiddin. Nah, ini kita masuk ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini. Saya beri gambaran dulu Mi. Iya. Tadi kita menggunakan redaksi orang ketiga. Orang ketiga itu berarti kita katakan dia. Dari Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Jawanya itu kita ngelendengi Allah sampai ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Tapi ini kita iltifat, mengalih dari kita ngobrol dari orang yang ketiga. Yang artinya dia. Sekarang ke arti kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi Abi penasaran dengan pemahaman Umi tentang iyyaka na'budu wa nasta'in. Ini sudah tua tadi, Umi harus mengerti apa artinya. Moga Mi, sejauh yang Umi tahu apa. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau, Engkau Allah. Na'budu kita menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau pula. Nasta'in kami memohon pertolongan. Ini maksud ayat ini senangkapnya Umi bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah, menyerahkan diri menjadi seorang hamba. Menjadi, kalau hamba itu berarti kalau istilah di manusia budak, menjadi budak, siap menerima apapun yang dititahkan, siap menerima apapun yang Allah kasihkan dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan sabar. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Setelah kita menghambakan diri, tentunya kita masih harus meminta pertolongan, dan pertolongan yang lebih mengena adalah iyyaka, kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan dalam segala urusan, baik urusan ketika di dunia maupun nanti urusan yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita urut, iyyakanya ini maf'ul, na'budu dan juga nasta'inu adalah fi'il dan juga fa'il. Biasanya maf'ul selalu ditaruh di belakang, tapi ini maf'ulnya ditaruh di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mengartikan adalah penegasan bahwa maf'ulnya ini hanya dia. Kalau kalimatnya umpamanya na'budu iyyaka atau na'budu wa nasta'inu iyyaka umpama, maka diartikan masih ada kemungkinan maf'ul lain. Tapi kalau sudah didahulukan itu berarti tanda penting. Khusus untuk itu. Tanda penting bahwa hanya Engkau ka. Iyyaka ini maf'ul. Maf'ul munfasil. Nah, kita sudah tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kalau na'budu diartikan menyembah, nasta'in diartikan meminta pertolongan. Na'budu ini kalau kita lihat di kamus sama artinya dengan nuti'u, taat. Jadi menyembah adalah menaati, mengikuti apapun yang menjadi perintah. Nah, kita menjalankan kewajiban. Nah, kalau nasta'in, kita diberi hak oleh Allah setelah menjalankan na'budu, kita diberi hak untuk meminta pertolongan.
Ada hak dan kewajiban. Kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Hak. Kita bisa belajar begitu. Ketika ada orang sudah mentaati, maka dia taat juga memperoleh sesuatu. Iya. Gitu. Jadi kalau ada na'budu dengan nasta'in itu satu jodoh berarti. Kita juga sebagai makhluk perlu untuk menyadari ini. Di samping kita menyembah, kita juga meminta. Satu sisi kita menyuruh orang, maka jangan lupa kita memberikan kesempatan pada orang itu untuk meminta sesuatu. Iya. Ini definisi mudahnya. Maka kita mulai mengerti bahwa kita mentaati semua yang kita lakukan ini semata-mata harus kepada Dia. Kita harus taat hanya kepada Dia. Jangan mentaati selain Dia. Ini adalah penegasan di ayat ini, Umi. Iya. Kalau kita taat kepada selain Dia, maka kemungkinan kita akan melakukan kesalahan. Iya. Karena yang layak ditaati hanya Dia. Tidak ada yang bisa nolong ya. Iya. Endingnya nanti. Bagaimana kalau umpama taat kepada guru begitu, taat kepada orang tua itu masuk bagaimana? Taat kepada guru dan taat kepada orang tua ini adalah perintah Dia. Iya. Maka berarti kalau kita taat kepada guru, kita taat kepada orang tua, itu menunjukkan hanya taat kepada Allah semata. Kalau kita tidak taat kepada guru, orang tua, berarti kita melanggar aturan Dia. Iya. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita pastikan teguh hati kita mengatakan, iya Kak, hanya kepada Engkau ya Allah. Insyaallah ya. Hanya kepada Engkau bisa taat. Umi kan ada kewajiban taat kepada Abi. Ya. Seorang istri ada kewajiban taat kepada suami. Tapi perlu diingat Umi, yang menyuruh Umi taat kepada Abi kan Allah. Berarti Umi hanya boleh taat kepada Abi bila itu memang sudah standar dibolehkan oleh Allah. Kalau Abi menyuruh Umi melakukan kemaksiatan, berarti di situ batallah ketaatannya Umi kepada Abi, karena Abi sudah menyuruh sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Dia. Begitu. Jadi kalau Umi taat kepada Abi, selama ketaatan Umi kepada Abi itu sesuai dengan perintah Allah, maka masuk iyyaka na'budu. Tapi kalau Umi taat kepada Abi, Abi meminta Umi untuk melakukan sebuah kemungkaran, maka Umi wajib menolaknya. Kenapa wajib menolak? Karena Allah, tadi ujung-ujungnya kita adalah iyyaka. Kalau kita ingin membuktikan bacaan kita iyyaka, ya harus seperti itu. Kalau kita taat kepada guru, guru menyuruh kepada keburukan, bagaimana? Apakah sama? Saya rasa harus tetap kita samakan. Tentu kalau kita menolak bukan berarti kita tidak hormat. Al-hurmatu khairum minat ta'at. Ini disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariq Ta'allum karya Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Bahwa kita memang harus taat kepada guru. Tetapi hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitupun kita minta sesuatu itu yang tepat hanya kepada Allah. Kalau Umi meminta sesuatu kepada Abi, maka kadang akan kecewa. Begitu. Maka mintalah kepada Allah, bisa lewat Abi, bisa lewat selain Abi. Tetapi sebagai istri meminta kepada suami itu adalah wajar. Ya. Tetapi ketika Umi memintanya tidak karena ingat iyakanya, tidak ingat karena Allah, itu kemungkinan besar sesuatu yang menjadi hal yang kurang kita harapkan. Kita tetap fokus di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari segala yang kita taati, dari segala yang kita minta permohonan, pertolongan, maka sebenarnya hanya Allah lah yang layak memperoleh ibadah dan juga isti'anah. Apa itu Abi? Nasta'in, itu pertolongan. Isti'anah itu adalah pertolongan. Iyyaka na'budu itu ibadah. Dari segala pengabdian maupun pertolongan semata-mata kita arahkan kepada iyyaka, kepada Allah yang sedang kita puji saat kita membaca iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Iya. Begitu. Ada tambahan nih? Kalau sepengalaman Umi itu Abi ya, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu rasanya kayak sedang komunikasi langsung betul. sama Gusti Allah, karena menunjukkan iyyaka Iya. itu kan artinya engkau. Pakai bentuk kedua ya, subjek kedua. Iya, betul. Iya. Kedekatannya lebih karena Kedekatannya, sedang berdiskusi, sedang saling berkata-kata. Kalau yang ayat yang pertama sampai sebelum iyaka, kita sedang menggunjing atau menggelendengi, menghibah atau menyebut dia. Tapi sekarang engkau di sini dekat sekali. Iya. Bukan iyyahu ya'budu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, bukan. Iya. Tapi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Baik, Mi, silakan diminum dulu, Mi. Iya, mari Sampai Abi. dingin, ya. Baik, sudah cukup ya Iya, untuk cukup, ayat ini. Abi. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah masuk ke permohonan. Kalau tadi adalah bercengkrama kepada Allah. Yang pertama kita menyebut-nyebut Allah, yang kedua kita berhadapan dengan Allah sembari bercengkrama, menyatakan ibadah dan juga meminta pertolongan itu hanya kepada Engkau. Sekarang sudah memohon sesuatu, yakni ihdi, minta hidayah, Ya. minta petunjuk. Petunjuk apa itu? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lawannya siratal mustaqim adalah siratal maghdhub. Maka di situ ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan jalan. Sirat itu artinya jalan. Jalan yang mustaqim, surat yang mustaqim, yang ini kita meminta kepada Allah akan dihindarkan kita menempuh suratul maghdub, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada maghdub dan dal. Yang kita minta adalah petunjuk menuju suratul mustaqim. Monggo Umi menyebutkan sebagaimana yang Umi tahu, ada apa di balik ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, ihdina, kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berarti jalan yang mulus, ya Bi. Jalan yang lurus, jalan yang mulus, bukan berarti tanpa hambatan tentunya ya Bi ya, tanpa hambatan. Jadi jalan yang lurus itu kalau di bayangan Umi adalah jalan yang cepat sampai, entah itu jalannya rati, ada kerikil-kerikil, ada batu, tetap ada di jalanan, tetapi endingnya adalah cepat sampai. Itu jalan yang lurus. Dari mana Umi bisa menyimpulkan? Ini pikiran Umi. Oh, masih untuk pakai yang pikiran. siratal mustaqim. Nah, tadi tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nanti mohon dikoreksi. Karena tadi kepikiran jalan yang lurus itu langsung membayangkan jalan tol. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang diberi an'amta, diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin,
bukan jalan orang-orang yang diazab, mendapat azab, atau orang yang sesat, yang artinya ihdina, tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang berarti adalah jalannya dari Nabi, terus dari para salafus saleh, daripada ulama. Karena ketika kita mencari ilmu terus menerapkan syariat-syariat itu kan kita tidak bisa mencontoh langsung dari Kanjeng Nabi, akan tetapi dari guru-guru kita. Jadi mohon supaya ditunjukkan jalan-jalan yang diberikan dari para ulama, yang mana ulama tersebut bersambung kepada Kanjeng Nabi, untuk ditunjukkan kepada kami yang awam, yang umum, orang-orang yang umum, bukan jalan orang-orang yang dibendu atau diberi azab, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Karena yang mana apalagi di era sekarang ya Abi ya, di era sekarang itu mencari jalan yang lurus, mencari jalan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi itu memang harus memohon supaya kita diberi petunjuk untuk melewati jalan tersebut. Itu yang Umi tangkap Abi. Mohon dikoreksi dan mohon diperjelas maksud dari ayat ini Abi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi adalah kalimah fi'il amar, kata perintah. Karena kepada Allah berarti adalah bagian dari permohonan. Dari huda, hada yahdi, huda. Ihdi itu berarti memiliki arti meminta petunjuk, meminta hidayah. Hidayah yang seperti apakah yang kita harapkan? Hidayah yang siratal mustaqim. Kita meminta agar kita ini diberikan petunjuk yang siratal mustaqim, di mana jalan-jalan yang tegak, al-mustaqim atau lurus. Siratal mustaqim ini didefinisikan para ulama ahli tafsir. Tadi Umi menyebutkan ada ingat jalan tol gitu ya. Pada dasarnya dari Umi ini adalah tafsir yang pernah dicatat di tafsir Al-Misbah. Bila Umi ingat, di sana adalah dawuhnya dari Abi Quraish Shihab. Pak Quraish Shihab menyatakan bahwa al-mustaqim, suratul mustaqim ini seperti jalan tol. Kalau di tafsir Wahbah Zuhaili Al-Munir ini dikatakan jalan tengah. Jalan yang mana penuh dengan SOP yang jelas. Nah, jalan tol ini resmi. Resmi. Masuknya menggunakan kartu. Cijaga, jembar luas. Dan ada tatanan kanan dan ada tatanan kiri. Tentu jalan tol lebih cenderung terkesan lebih tertata, terarah, lebih mudah. Ini kalau bagus sudah juga mengatakan jalan tol. Kata Pak Quraish gitu ya. Terus kemudian kalau adik nangis ini. Kita sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sudah malam ini. Sudah waktunya Mimi. Sabar ya, Dek. Siratal mustaqim menurut beberapa tafsir diartikan jalan yang jelas, jalan yang tidak bercabang-cabang, yang tidak ada kemungkinan buruknya. Kalau ketika kita berkata jalan, maka kadang-kadang akan ada jalan yang salah dan ada jalan yang benar. Gitu ya. Tapi kalau siratal mustaqim ini sudah pasti merupakan jalan yang utama, tidak kesasar, gitu yang tidak ada kemungkinan buruk. Maka pasti itu jalan yang terbaik. Nah, itu disebut siratal mustaqim. Ada siratal anbiya, siratal mursalin. Siratal anbiya wal mursalin. Umi tadi menyebutkan jalannya para nabi. Jelas bila kita meminta sebuah hidayah
adalah hidayah yang benar-benar dari ahli agama. Kalau kita meminta ilmu agama, berarti agama yang benar-benar sesuai dengan sumber induknya. Ya. Para nabilah pemimpin agamawan. Ya. Para nabilah pemimpin jalan Allah. Setelah ada para nabi, ada orang yang mengikuti para nabi, seperti para wali, seperti orang-orang salafus shalih, as-siddiqin, orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul. Itu adalah siratal mustaqim. Maka di sini dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang alladzi an'amta 'alaihim? Alladzi an'amta 'alaihim itu siapa? Tentu enggak jauh kalau dia adalah al-anbiya wal mursalin. Mereka orang yang diberi nikmat teragung. Karena nikmat tertinggi adalah keimanan. Nikmat yang paling besar adalah keimanan. Maka merekalah orang yang paling beriman. Nikmat kemudian ada nikmat ketenangan batin. Maka mereka adalah orang yang sangat tenang. Nikmat tertinggi juga adalah kedekatan kepada Allah, kepada Sang Penciptanya. Mereka adalah orang yang telah dekat sekali dengan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diberi petunjuk seperti jalan-jalan mereka yang telah diberi nikmat. Berarti para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul adalah yang diberi nikmat. Berarti orang yang memusuhi mereka semua, siapakah itu? Musuh para nabi dan rasul, musuh para orang-orang soleh, musuh para ulama. Berarti adalah siratal maghdub dan siratal dhalim. Adalah jalan orang-orang yang dimurkai. Tadi Umi menyebutkan tadi di azab, belum sampai. Dimurkai dulu ya definisinya. Jadi yang al-maghdub, ghadaba ini adalah marah, al-maghdub adalah yang dimarahi, jadi dimurkai. Jadi kita meminta jangan sampai kita diberikan kesesatan maupun kemurkaan. Kita minta agar diberikan kenikmatan sebagaimana orang-orang yang sebelum kita yang diberi nikmat, yaitu para nabi dan rasul dan seterusnya sampai hari ini. Kita minta petunjuk para nabi, para rasul, para ulama, para orang-orang soleh. Tapi jangan sampai kita diberi jalan-jalannya orang yang memusuhi mereka semuanya. Siapakah itu? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, akan tetapi kita juga perlu ngerti apa yang dimaksud petunjuk. Kita juga mesti ngerti apa yang dimaksud hidayah. Hidayah itu Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 5 hal. Yang pertama adalah hidayah tingkat awal, yaitu naluri. Naluri atau ilham. Bahwa hewan pun diberikan hidayah jenis yang pertama. Petunjuk. Dengan ilham, dengan naluri, dengan insting, kita bisa memperoleh petunjuk. Dan ada lagi selain yang pertama adalah naluri, kita juga diberi indera untuk memperoleh petunjuk. Panca indera atau indera-indera yang lain. Adalah hidayah jenis yang kedua. Adalah hidayah indera. Bukan hanya naluri tapi juga indera. Kalau manusia dengan hewan dua-duanya punya naluri juga, hewan juga punya naluri. Manusia juga punya naluri dan juga punya indera. Maka meningkatlah ke hidayah yang tingkat 3, yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran kita bisa mempertimbangkan, bisa mengoreksi dari naluri maupun indera. Bila memiliki sebuah kesalahan jalan, kita masih diberikan sebuah akal pikiran. Ini tingkat yang ketiga. Tetapi kadangkala naluri, indera kita, akal kita, kadang-kadang kita juga masih punya masalah, punya problem. Maka kita juga diberikan agama. Hidayah agama itu yang tidak akan mungkin salah. Agama untuk mengoreksi tiga-tiganya. Naluri kita agar benar, indera kita agar tepat, kemudian akal kita. Jadi hidayah yang jenis keempat ini, yakni adalah agama, adalah evaluator
yang mengoreksi dari ketiga-tiga. Ketiga-tiganya. Baru yang terakhir yang paling agung adalah sebuah karunia yang mutlak, yang ini berupa taufik, hidayah taufik. Itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi hidayah yang benar-benar ini semata-mata dari Allah. Bukan hanya karena naluri, bukan hanya karena indera kita, akal maupun hanya karena berdasarkan agama, tetapi karena semata-mata taufik Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Hanya Dia. Pertolongan itu, jalan itu milik Dia dan dari Dia yang memberikan petunjuk. Ya. Maka Allah menegaskan untuk menjelaskan tentang hidayah di Al-Quran. Di situ ada beberapa ayat ya. Allah memberikan dua jalan, yakni satu jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang satu siratal maghdub dan siratal dhalin. Wa hadainahun najdain, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Balad ya, di dalam surat Al-Balad ada wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan petunjuk kepada dia, hadainahu, itu an-najdain, dua manhaj, dua jalan. Jalan apa? Baik dan buruk, jalan positif dan jalan negatif, Allah sediakan dua-duanya. Nah, maka kemudian ada yang kecenderungannya memilih jalan yang sesat, selalu mengambil yang negatif, kecenderungan manusia. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa semua hidayah yang tegas ini adalah taufik Allah. Maka di sini dikatakan di surat Az-Zumar ayat 37 ini dikatakan wa may yudlilillahu fama lahu min had wa may yahdillahu fama lahu mim mudil. Ini di surat Az-Zumar ayat 37. Yang artinya barang siapa yang diberikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak mendapatkan hidayah. Ini berarti menunjukkan hidayah jenis ke-5, hidayah yang terbesar, hidayah taufik. Kemudian juga ditegaskan oleh Allah di surat Al-Qasas ayat 56, di sana innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwa kita itu ditegaskan oleh Allah tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kita cintai. Tetapi kita hanya melihat bahwa yang memperoleh hidayah adalah yang Allah kehendaki memperolehnya. Secara sebegitu ya, untuk pembahasan surat Al-Fatihah ini anak kita sudah mengingatkan kita dengan naluri. Ini adalah hidayah jenis pertama. Dengan nalurinya, tatkala kita lalai, dia minta. Dia minta kepada Umi nalurinya untuk meminta minum. Nah, ini berarti bentuk hidayah jenis pertama. Ini naluri. Begitu. Itu saja, semoga diskusi kita bermanfaat. Kesimpulannya, kita tidak hanya membaca surat Al-Fatihah, tapi kita juga perlu memahami apa makna daripada surat Al-Fatihah. Setelah itu kita aplikasikan, kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Umi. Silakan diminum sebelum saya tutup ya. Udah kasihan anak kita itu, kita tinggal diskusi. Semoga Allah mengampuni bila Allah tidak berkenan. Saya rasa demikian Umi ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Nuansa Al-Miftahaini Channel. Demikian kita diskusi tentang isi kandungan surat Al-Fatihah yang kami mampu. Tentu banyak sekali kekurangan. Bila mana ada sesuatu yang kita salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Abi dan Umi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada para sahabat semuanya. Semoga bila ada beberapa hal yang penuh inspirasi, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mendiskusikan yang benar, ambillah. Bila ada sesuatu yang memang salah, tinggalkanlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.